Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu serta teman-teman peserta webinar yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara webinar ini yang bertema mengenal web development sebagai gerbang awal ke dunia digital. Sebelumnya, perkenalkan, saya Amanda Dwi Puspitasari Nugroho. Saya di sini sebagai MC yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Wakil Direktur 1, Bapak Dr. Juhairi Eskom MM. Yang terhormat kepada Bapak Kaprodi Sistem Komputer, Bapak Asep Suryadi Eskom Mkom. Yang terhormat kepada Pembina Himasikom, Bapak Rikil Amri SPD MPD. Yang terhormat kepada Ketua Pelaksana Muhammad Taufik, dan yang terhormat Bapak atau Ibu dosen serta seluruh peserta webinar yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Direktur 1 Universitas Pamulang PSDKU Serang kepada Bapak Dr. Juhairi Eskom MM. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak MC. Kedengeran suara saya? Kedengeran? Ya, baik. Mohon izin Pak Kaprodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kaprodi Sistem Komputer Pak Asep Suryadi Mkom. Yang sama-sama kita hormati pula Pak Rikil Amri selaku pembina pembimbing Himasikom. Yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen program studi Sistem Komputer dan juga yang saya banggakan nih teman-teman Hima dan teman-teman mahasiswa program studi Sistem Komputer yang pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama kumpul di sini. Alhamdulillah puji syukur, marilah kita panjatkan atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan webinar pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita terus semangat, bisa belajar, kemudian juga mengembangkan diri kita. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita sekalian sebagai pengikutnya. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya. Ini berkali-kali nih saya ucapkan terima kasih program studi Sistem Komputer ya. Ini program rutin yang dilakukan teman-teman mahasiswa Hima ya khususnya. Ini salah satu prokernya mengadakan webinar di setiap minggunya. Nah, ini luar biasa nih. Jadi tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya program ini dan kan perkembangan teknologi itu terus berkembang ya, nggak sampai tahunan ya, bahkan bulanan gitu ya, itu juga terus berkembang banget. Nah ini makanya pertemuan yang seperti ini nih penting banget ya buat teman-teman mahasiswa upgrade kemampuannya, keahliannya gitu. Kemudian yang kedua saya ucapkan juga terima kasih kepada nih narasumber ya, ada narasumbernya dari ini teman-teman mahasiswa juga ya. Kalau yang pertemuan yang lalu juga dari mahasiswa ya, ini dari mahasiswa juga Pak Rikil. Semester 8 Pak. Ya, Mas Wasep semester 8. Wah, luar biasa ini, ntar lagi lulus nih. Mas Wasep Abdul Aziz. Ya, semoga bisa lulus tepat waktu dan bisa sharingnya nih dengan teman-teman yang lain. Ya, kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Himasikom ini konsisten ya melaksanakan kegiatan ini dan masih ada waktu beberapa bulan ya untuk melaksanakan prokernya yang belum ya. Kalau ini udah bagus ini proker webinar seperti ini ya. Jadi sharing kemudian diskusi ini luar biasa karena saya sering sampaikan ya kalau di di sambutan yang sebelumnya itu di kelas itu ya hanya itu yang kita bisa dapatkan, yang itu yang bisa kita nikmati, kita bisa dapat gitu ya. Nah ini selebihnya teman-teman harus upgrade, harus diskusi, sharing-sharing seperti ini. Ya, saya sering cerita dulu saya S1-nya itu Eskom ya. Nah itu ya jauh banget deh ininya perkembangan teknologinya itu kalau kita nggak mengikuti ya tadi nggak hitungan tahun bulanan aja udah berubah gitu. Makanya teman-teman harus harus upgrade kemampuannya, keahliannya
Jangan malu untuk belajar, kemudian juga membaca, apalagi sekarang mah internet udah luar biasa ya, teman-teman eh, dengan sangat mudahnya cari informasi gitu. Jangan sampai begini, teknologi yang kita punya, fasilitas yang kita punya itu hanya cuma ngebunuh waktu kita aja. Tahu-tahu udah tua, tahu-tahu udah semester 7, semester 8, tahu-tahu kita masih belum bisa apa-apa. Nah, jadi ayo kita punya handphone jangan cuma scroll aja begitu, tahu-tahu dari pagi bangun tidur kita lihatnya handphone, tahu-tahu udah siang, tahu-tahu udah sore, tahu-tahu udah semester 8 dan belum bisa apa-apa gitu. Jangan sampai begitu, tapi yuk kita manfaatkan ya, yuk kita gali ya, kita mau bisa apa. Nah, ini khususnya sistem komputer kita harus punya salah satu, ini temanya bagus nih, mengenal web development sebagai gerbang awal ke dunia digital ya. Jadi teman-teman, sistem komputer nih harus punya salah satu keahlian apa nih di bidang komputer yang memang itu menjadi senjata kita, yang memang itu menjadi keahlian kita yang kita bisa survive di situ ya. Saya pernah belajar dulu waktu kuliah itu ya sedikit yang saya belajar, ada HTML, PHP waktu itu, ada JavaScript, ya C++, Borlansi dan seterusnya. Tapi ketika lulus itu udah berubah lagi ya, dunia website itu luar biasa, ada muncul CMS, ada Joomla, Drupal, WordPress ya dan seterusnya. Nah, ini kita bisa bisa belajar gitu sampai akhirnya dulu saya sempat punya beberapa klien ratusan gitu, bikin bikin IT konsultan begitu. Nah, itu menjadi senjata ya buat kita bisa survive ya, kita bisa eh, kerjasama dengan UKM-UKM di sekitar, perusahaan-perusahaan di sekitar, bahkan saat ini di Unpam pun nih teman-teman perlu tahu ya, teman-teman sistem komputer ini banyak aplikasi yang memang ini dibuat untuk menciptakan kemudahan untuk ngebantu ya. Kita kenal ada My Unpam, kalau di dosen itu banyak banget juga ya, ada Sintias dan seterusnya, itu untuk memudahin. Nah, itu siapa yang buat itu? Kalau di Unpam itu teman-teman TI ya. Nah, ini nggak menutup kemungkinan teman-teman di Unpam Serang, nah teman-teman bisa membuat aplikasi-aplikasi apa untuk memudahkan kampus. Kemarin saya rapat dengan Warek 1, dengan Pak Rektor dan Yayasan, itu ada aplikasi penjadwalan. Nah, itu yang dibuat sama teman-teman, nggak tahu sistem informasi apa sistem komputer tuh, kemarin membuat penjadwalan lab. Itu kan sederhana ya. Nah, itu bisa dibuat. Atau ada juga sistem parkir, itu bisa dibuat juga dan seterusnya. Nah, ini bisa berbasis website dan seterusnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat menyaksikan webinarnya ya, dengan tema mengenal web development sebagai gerbang awal ke dunia digital, dan selamat mengikuti. Dan kalau bingung terus tanya aja. Ini sama sama pembicara kita pada pagi hari ini. Atau kalau memang nanti ada PR yang memang harus, kayaknya harus ada lanjutan nih untuk web tema seminar berikutnya, silakan aja nanti dikomunikasikan dengan pembina, dengan Pak Kaprodi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Direktur 1 Bapak Dr. Juhairi Eskom MM atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kaprodi kepada Bapak Asep Suryadi Eskom Mkom, kami persilakan. Baik, terima kasih. Ya. Oke, nah, sebelumnya suara saya udah jelas ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Direktur 1, Bapak Dr. Joheri Eskom Mkom. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen program studi sistem komputer. Yang kami hormati seluruh anggota himpunan mahasiswa sistem komputer beserta tim penyelenggara webinar kali ini ya. Dan yang terakhir yang kami banggakan seluruh mahasiswa program studi sistem komputer. Kami ucapkan terima kasih kepada Hima yang sudah menyelenggarakan kegiatan webinar seri terakhir ini ya. Nah, di mana seri terakhir ini yaitu mengenalkan tentang web development ya. Nah, development sebagai gerbang sebagai dunia digital ya. Nah, ini penting. Nah,
di kemarin kan kita sudah ada kegiatan ya tentang launching wisuda ya, tentunya mungkin untuk yang semester 7 dan 8 ya. Nah, ini harus bisa mengetahui ya, harus bisa mengetahui karena kan ya mungkin dalam waktu dekat ya, khususnya untuk semester 8 ini ya pasti akan melakukan wisuda. Nah, tentunya sebelum wisuda kan harus menyelesaikan sidang UAPS-nya terlebih dahulu ya, terutama untuk narasumber kita kan, narasumber kita ini yang semester 8. Nah, ini adalah calon pertama yang menggunakan aplikasi wisuda nanti di kampus Serang ya. Tuh ya. Nah, selanjutnya ya mungkin ini juga bukan terakhir ya untuk kegiatan-kegiatan Hima juga. Nah, mungkin untuk next kegiatan webinar series ini, nah ini bisa kita coba kolaborasikan antar Hima. Jadi nanti mungkin Hima-Hima yang lain nah bisa ditarik untuk sebagai narasumber juga, apa itu bisa dari internal ataupun eksternal kan. Selama ini juga kan dari Hima-Hima kan juga kan ada kegiatan-kegiatan dengan Hima di wilayah Banten ya. Nah, itu selalu ikut raker dan sebagainya kan. Nah, ini coba kita diskusikan, kita buat kerjasama antar Hima dari universitas lain, kita coba kolaborasikan kegiatan webinar ini. Dan juga ya untuk seluruh mahasiswa mohon nanti untuk bisa dicermati terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber hari ini, karena di tema hari ini yaitu kan menjelaskan tentang penggunaan web development ya. Nah, ini penting sekali juga untuk sebagai pengetahuan juga, karena kan kita juga memang sebagai lulusannya itu sebagai perekayasa perangkat lunak ya. Nah, ini nanti mungkin ada beberapa hal yang kalian baru ketahui. Oh, ini. Nah, kalau ingin ditanyakan silakan aja tanyakan. Karena di sini kita wadahi untuk saling berdiskusi ya antar seluruh mahasiswa di prodi sistem komputer ya. Jadi mungkin nanti kan ternyata setelah selesai pemaparan ternyata ada beberapa materi yang mungkin saya ingin lebih mempelajari nih. Nah, ini silakan bisa hubungi tim Hima prodi sistem komputer. Nah, apakah nanti akan diberikan latihan dari luar webinar ini atau nanti akan diarahkan juga ke misalkan kalau misalkan ada beberapa hal yang memang ingin lebih tinggi dan sebagainya. Nah, ini kan juga dari dosen-dosen kita juga pasti akan mewadahi ya. Nah, gitu ya. Jadi untuk seluruh mahasiswa ya, jika misalkan ada beberapa yang ingin dipelajari di luar pembelajaran di luar kelas, silahkan aja. Nah, Bapak Ibu dosen ya, walaupun nanti di hari setelah UAS ini adalah libur perkuliahan, tapi Bapak Ibu dosen masih tetap akan standby di kampus gitu ya. Jadi kalau ada hal apapun itu silakan bisa didiskusikan di kampus ya. Yang penting jangan di luar ya ataupun di kantin, karena kita kan di kampus kita kan udah luas kan, udah kelasnya banyak ya kan. Terus juga ada beberapa juga lab-lab yang bisa mungkin ada hal yang yang ingin dipelajari di dalam kelas. Nah, ini silakan bisa didiskusikan, nanti dari prodi pasti akan diwadahi gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kaprodi, Bapak Asep Suryadi, Eskom Mkom atas sambutannya. Sebelum saya serahkan kepada moderator, tolong untuk seluruh peserta on-cam atau menyalakan kamera akan diadakan sesi dokumentasi atau foto bersama. Kamera buat.
Sesi Oke, dokumenter. selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator saya, kepada Kak April. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunga melati harum mewangi, tumbuh subur di taman hati. Salam hangat kami beri untuk narasumber dan peserta yang hadir di sini. Selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran teman-teman semua di acara webinar kita yang luar biasa ini. Perkenalkan, saya Aprilia Maulida, biasa dipanggil April, dan hari ini saya diberi kehormatan untuk menjadi moderator yang akan mendampingi teman-teman selama jalannya acara. Sebelum memulai, izinkan saya menyapa dan mengucapkan salam hormat kepada yang terhormat Bapak Dr. Zuhairi Eskom MM selaku Wakil Direktur 1 Universitas Pamulang Serang, yang terhormat Bapak Asep Suryadi Eskom Mkom selaku Kaprodi Sistem Komputer, yang terhormat Bapak Rikil Amri SPD MPD selaku Pembina Himasikom, dan yang terhormat Bapak Ibu dosen yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Tak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang sangat menarik, inspiratif, dan tentunya bermanfaat, yaitu mengenal web development sebagai gerbang awal ke dunia digital. Webinar ini akan terbagi ke dalam beberapa sesi, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya-jawab, dan yang keempat penutup. Agar acara ini penuh keberkahan, mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita yang luar biasa dan sangat inspiratif, Kawasep Abdul Aziz. Kepada Kawasep, kami persilahkan untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan. Terima kasih Kak April atas waktunya. Apakah terdengar teman-teman? Dengarkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dr. Zuhairi Eskom MM selaku Wakil Direktur 1 Unpam Serang. Yang saya hormati pula Bapak Asep Suryadi Eskom Mkom selaku Kaprodi Sistem Komputer. Yang saya hormati Bapak Rikil Amri SPD MPD selaku Pembina Himasikom. Tak lupa pula kepada Bapak Ibu dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan juga kepada Ketua Hima dan jajarannya, tak lupa pula kepada mahasiswa dari setiap jenjang teman seperjuangan yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajahah istilahnya bertatap maya pada pagi hari ini yang mudah-mudahan kita dapat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula mudah-mudahan kita doakan Bapak Ibu dosen kita selaku pembimbing dan pembina kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesabaran dalam membina kita semua. Amin ya rabbal alamin. Izin Bapak Ibu dosen, teman-teman semua, saya share screen ya materinya. Apakah terlihat? Terlihat. Ya, aman ya. Oke, materi yang saya akan bawakan yaitu tentang mengenal web development sebagai gerbang awal ke dunia digital. Mungkin teman-teman sudah familiar ya tentang website, jadi saya mungkin hanya akan menjelaskan istilahnya permukaannya saja dan perkembangan yang sekarang gitu. Perkenalkan, nama saya Wasep. Saya dari Prodi Sistem Komputer semester 8. Sebenarnya nama panjang saya itu Wasep Abdul Aziz ya, teman-teman. Kemarin juga kan ke Kak siapa tuh?
Hima Kak Taufik ya menanyakan tentang nama panjang saya. Nama panjang saya Wasep Abdul Aziz gitu. Pengalaman kerja saya pernah kerja remote intern atau internship ya di salah satu perusahaan hukum atau mungkin yang sering kita kenal dengan firma hukum di Jakarta. Itu lokasinya di Setiabudi, yaitu Baraka Solution. Dan juga saya pernah menjadi tendik atau operator sekolah di salah satu sekolah swasta di SMK Matlauna Wakartika, Menes, Pandeglang, Banten. Di sini mungkin ada orang Menes? Kalau ada bisa di chat di kolom komentar ada gitu. Nah, kemudian saya sekarang menjabat sebagai front-end web development dan SEO analis di PT SKT Global Indonesia, yang mana saya teringat apa kata Bapak Wakil Direktur terkait pertemuan sebelumnya ya, membahas tentang membangun relasi dan tim. Nah, sekarang saya dalam fase ini, yang mana saya dan rekan-rekan saya membangun tim di PT SKT Global Indonesia yang mana fokus di layanan jasa IT gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk pelatihan dan sertifikasi saya. Untuk pelatihan dan sertifikasi, saya pernah mengikuti pelatihan Mikrotik MTCNA. Mungkin anak-anak yang dulunya SMK ya, pernah tahu lah istilahnya tentang Mikrotik atau Cisco, mungkin CCNA, itu yang berkaitan dengan manajemen network gitu. Dan juga yang kedua, saya pernah mengikuti sertifikat IT Support Google spesialisasi tahun 2022, yang mana itu kegiatan yang diselenggarakan oleh Google dan mitra di Indonesia. Terus sertifikat BNSP, sertifikat nasional ya, fokusnya di bidang junior web development. Dan yang terakhir sertifikat Alibaba Cloud ini di bidang cloud atau yang kita kenal DevOps ya, mungkin ada di sini yang kerja sebagai DevOps. Nah, DevOps itu ya istilahnya membangun server di cloud maupun di lokal tuh bisa gitu. Nah, di sini saya belajar menggunakan cloud di Alibaba gitu. Kita santai aja ya teman-teman. Karena kalau misalkan terlalu formal saya agak kurang terbiasa gitu. Jadi kita bangun komunikasi dua arah supaya teman-teman juga nggak sungkan gitu, nggak sungkan untuk bertanya. Nah, untuk fokus pembahasan materi ini mungkin kita akan membahas tentang apa itu website, bagaimana website bekerja, kenapa web penting di dunia digital era sekarang ya. Terus jenis-jenis website, terus apa itu web development, terus tools yang mungkin kita bisa pelajari, langkah awal menjadi developer, terus peluang karirnya, dan terakhir kesimpulan gitu. Oke, next ya. Nah, ini pengertian website. Apa itu website? Website secara umum mungkin yang kita kenal adalah kumpulan halaman digital yang saling terhubung, dapat diakses melalui internet, dan digunakan untuk menyampaikan informasi atau menyediakan layanan kepada pengguna. Ini secara umum ya. Nah, kemudian menurut tim Benderly, yaitu perintis www atau www, website merupakan kumpulan dokumen atau sumber daya yang saling terhubung dan diakses melalui internet menggunakan protokol HTTP. Nah, untuk sejarahnya, website pertama kali ditemukan oleh tim Benderly pada tahun 1989 saat bekerja di
CERN atau Organisasi Penelitian Nuklir di Eropa. Tujuan awalnya adalah untuk memudahkan para ilmuwan di seluruh dunia dalam berbagi informasi. Jadi tujuannya untuk berbagi informasi. Website pertama di dunia dapat kita akses di sini ya. Kita coba kita akses. Nah, ini website pertama di dunia yang dibangun oleh Bapak siapa tadi? Bapak Tim ya. Nah, ini mungkin tampilannya hanya HTML. Tapi ini sangat bersejarah ya, teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana website bekerja? Mungkin teman-teman ada yang tahu bagaimana website bekerja? Sehingga bisa diakses oleh user? Ada yang tahu? Nggak apa-apa, langsung tanya jawab aja itu kalau ini sambil interaktif katanya mau Iya. narasumber yang lain. Oke ya, mungkin kita bahas bareng-bareng aja ya. Nah, yang pertama itu kita membahas tentang web server. Iya, Bu. Apa sih web server? Web server adalah perangkat lunak atau perangkat keras. Nah, jadi web server itu bisa dikategorikan perangkat lunak atau perangkat keras. Kalau secara perangkat kerasnya, kita bisa lihat sebagai server. Nah, di dalam server itu ada yang namanya service. Jadi nggak hanya service web saja, ada service FTP server, mail server. Nah, cuman yang dibahas di kita adalah tentang service yang web server gitu. Yang mana web server ini berfungsi untuk menerima, memproses, mengirim halaman web ke pengguna melalui browser menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. HTTP itu ialah Hypertext Transfer Protocol atau eh, protokol komunikasi website ya di browser. Ada HTTP, ada HTTPS. Apa bedanya HTTP dan HTTPS? Teman-teman ada yang tahu? HTTP dan HTTPS itu bedanya adalah kalau misalkan di development ya, kami menyebutnya itu yang nggak ada SSL gitu. Kalau di HTTP. Kalau misalkan HTTPS, kita pakai SSL atau istilahnya keamanan. Data itu dienkripsi agar istilahnya tidak rentan gitu ketika pengiriman. Misal dari klien ke server gitu. Nah, secara umum mungkin kita bisa lihat di gambar teman-teman. Ada klien, ada server yang mana klien itu request ke server. Jika ada data yang di request dari klien, maka server akan merespon data tersebut gitu. Kalau misalkan ada. Nah, kalau kalau kita lihat secara umumnya, jadi protokol itu seperti bahasa, teman-teman. Ya, kalau misalkan kita eh, analogikan ya, misalkan si A sama si B istilahnya ngobrol gitu menggunakan bahasa yang sama, misalkan bahasa Jaseng gitu kan. Otomatis dia ngerti kan bahasanya, maka itu bisa kita kategorikan sebagai protokol gitu kalau misalkan di HTTP ini. Nah, kalau misalkan di sebelahnya ini gambar namanya HTTP request, HTTP respon, ini penjelasan yang lebih dalam teman-teman. Yang mana website itu sebenarnya kan berjalan di browser ya teman-teman. Ketika request ke server itu dia menggunakan yang namanya browser. Browser itu apa? Ya contohnya misalkan Chrome, terus Mozilla, Firefox, itu kan Mozilla Firefox kan. Itu namanya browser yang mana dia meminta request ke server melalui protokolnya HTTP. Nah, kalau misalkan ada di servernya, maka akan membalas requestannya tersebut atau merespon requestannya tersebut gitu. Dan yang kedua itu tentang DNS server. DNS server itu apa sih?
DNS itu domain name server. Oke. Domain name server adalah yang menerjemahkan nama domain atau mungkin yang kita kenal ya Unpam AC ID itu menjadi alamat IP. Agar komputer dapat terhubung ke web server dengan DNS, pengguna cukup mengingat nama domain tanpa harus menghafal IP. Nah, ini sebenarnya solusi ya, teman-teman. Karena nggak mungkin kita sebagai manusia harus menghafal IP ya. Karena itu menurut saya agak rumit juga. Kalau misalkan domain, nggak ada domain, ya. Kalau misalkan nggak ada domain, kita harus menghafal IP address gitu. Nih, contohnya misalkan kita cek dulu ya. Di CMD kita buktikan. Oke. Muncul tidak? Ah, muncul. Misalkan kita ping ya teman-teman. Ping unpam.ac.id. Nah, sebenarnya DNS-nya itu ialah berupa IP address teman-teman. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kita hafalkan ini agak rumit ya. Ini kan adanya DNS, kita lebih mudah mengingat karena manusia itu kan lebih lebih mudah lah kalau misalkan mengingat kayak nama gitu kan. Kalau misalkan angka agak rumit juga gitu. Nah, ini alamat DNS-nya gitu. Nah, jadi DNS itu dia sebagai alamat. Nah, ini struktur domain ini www.unpam.ac.id yang mana ada subdomain, ada domain, ada TLD atau top level domain. Yang sebenarnya kalau subdomain ini www ini sebenarnya redirect ke domain utama. Biasanya perusahaan juga ada yang menggunakan, ada yang tidak. Tapi kebanyakan itu kalau di setting yang namanya hosting itu udah langsung include biasanya kalau www itu. Nah, kita menggunakan yang namanya SSL itu otomatis. Di www.unpam.ac.id adalah subdomain dari unpam.ac.id yang mana Unpam adalah nama institusi Universitas Pamulang dan ACID adalah TLD khusus untuk lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, untuk TLD sendiri, teman-teman mungkin sudah tahu ya, ada yang namanya .com, .go.id, atau .net, yang mana itu menandakan domain. Nah, ini kan ac.id berarti akademi yang ID-nya itu region atau negara ya teman-teman. Ada .go.id, go-nya itu government atau pemerintah. Itu biasanya di institusi pemerintahan untuk domainnya. Terus ada .net atau yang mungkin kita kenal network, itu biasanya di perusahaan-perusahaan jaringan atau internet itu. Kemudian, kenapa web penting di era digital? Yang pertama itu tentang bisnis dan startup. Bisnis dan startup itu perlu, teman-teman. Perlu yang namanya website gitu. Contohnya misalkan untuk jualan dan branding. Dan saya juga di perusahaan juga membangun yang namanya website, teman-teman. Teman-teman bisa akses di sini. Kita cek dulu ya, teman-teman. Nah, jadi sktglobal.co.id. Jadi saya membuat website ini menggunakan teknologi yang namanya Next.js. Kalau mungkin teman-teman ada di sini yang belajar JavaScript, React itu ada yang namanya Next.js gitu. Nah, ini teman-teman bisa akses sktglobal.co.id. Jadi perusahaan itu penting mempunyai website untuk branding dan pemasaran gitu. Yang mana bisa diakses tentang layanan atau apapun itu tentang informasi terkait websitenya.
gitu. Jadi teman-teman bisa cek di sini juga ada yang namanya blog. Teman-teman bisa cek informasi. Di sini juga saya sering nulis blog ya teman-teman. Di sini misalkan contohnya ada blog tentang perkembangan AI. Itu teman bisa baca di sini terkait AI perkembangan sekarang kan ya. Nah, dan juga yang kedua itu tentang personal branding mahasiswa khususnya ya teman-teman. Karena menurut saya kalau misalkan mahasiswa tidak punya personal branding itu kayak mahasiswa nggak punya senjata gitu. Kalau misalkan setelah lulus itu pasti agak kesulitan gitu. Kalau misalkan kita sudah punya personal branding, kita akan mudah dalam mencari kerja. Itu contohnya web portofolio kan sebenarnya bisa kita buat misalkan di LinkedIn atau mungkin di untuk anak IT ya, untuk anak IT mungkin teman-teman tahu yang namanya Git, ada yang tahu? Git, GitHub atau GitLab gitu, LinkedIn. Teman-teman ada yang punya LinkedIn? Punya. Punya ya. Nah, ini contohnya misalkan saya juga punya yang namanya GitHub. Nih, saya akses dulu GitHub-nya. Teman-teman ada yang punya GitHub? Halo? Punya ya? Jadi kalau misalkan kita punya project, teman-teman, kalau kita punya project, kalau istilahnya punya tugas apapun itu, kita bisa simpen repository atau kode kita di yang namanya GitHub gitu. Jadi GitHub ini sebenarnya untuk version control, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita menulis kode atau berkolaborasi dengan teman, itu lebih mudah. Nggak mungkin kan kalau misalkan kita menuliskan kode kolaborasi antar teman, itu memberikan flash disk, itu nggak mungkin kan? Itu agak sulit juga kalau misalkan kita, misalkan dalam satu tim, kita mengerjakan sebuah proyek website, yang satu misalkan front end, yang satunya back end. Ya, otomatis kan terpisah tuh ya. Ini nggak mungkin kita istilahnya menggunakan flash disk gitu. Maka adalah di sini yang namanya GitHub. Untuk apa? Untuk kolaborasi gitu. Jadi kalau misalkan kita teman-teman menuliskan sebuah kode, nanti otomatis kita bisa kolaborasi menggunakan GitHub. Nih contohnya seperti ini. Di repository teman-teman itu bisa disimpan di GitHub. Misalkan teman-teman punya project, ini seperti saya nih project kemarin tugas yang namanya Podomoro Timer, nih bisa disimpan di sini. Kalau misalkan teman-teman mau kolaborasi, karena di sini ada settingan yang namanya Meet license itu istilahnya dia itu lisensinya terbuka, jadi teman-teman bisa akses gitu, bisa bisa kolaborasi. Itu di Git ya teman-teman. Terus kalau misalkan membuat web portfolio, itu teman-teman bisa publish di yang namanya Vercel. Nah, kalau teman-teman ingin mendemonstrasikan web atau istilahnya ingin publish website, meskipun tidak punya yang namanya hosting, itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya Vercel. Di Vercel ini gratis. Teman-teman nggak usah beli domain, nggak usah beli hosting, teman-teman tinggal pakai yang namanya Vercel gitu. Di Vercel ini fungsinya untuk hosting gratis. Kode yang sudah teman-teman buat di GitHub
itu bisa langsung dikoneksikan ke Vercel. Di Vercel bisa langsung ditampilkan, teman-teman. Ini contohnya saya membuat yang namanya web demo untuk salah satu perusahaan laser cutting. Tinggal tinggal kita cek langsung muncul, teman-teman. Nah, ya ini penting sekali untuk portofolio. Apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Sepi ya. Halo? Ya, Kak. Apakah ada yang ditanyakan sejauh ini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti kita lanjut ya. Lanjut, Kak. Lanjut. Oke. Nah, ini jenis-jenis website ya, teman-teman. Jadi website itu ada yang website statis atau yang kita kenal dengan website yang nggak ada back-end-nya. Atau website yang hanya menampilkan informasi. Tidak ada yang namanya input, tidak ada yang namanya misalkan mengakses data. Nah, di sini ada yang namanya website dinamis. Website dinamis itu ya interaktif, bisa input, output data. Contohnya apa? Marketplace, blog, e-learning itu contohnya website dinamis. Nah, untuk yang ketiga itu e-commerce. E-commerce tahu ya, teman-teman? E-commerce itu ya website jual beli seperti Tokopedia, Shopee itu termasuk e-commerce. Ada juga yang namanya website blog atau artikel. Ini berisi konten informasi atau personal sharing seperti Medium, WordPress itu termasuk blog. Ada juga portofolio yang kita bahas tadi ya, karya pribadi itu contohnya CV online, desain pribadi itu. Dan yang ke materi selanjutnya yaitu tentang web development itu sendiri. Ada web development, ada web developer. Kalau web developer itu orangnya, web development itu kegiatannya. Jadi web development adalah proses membangun website atau aplikasi berbasis web yang bisa diakses melalui internet, mulai dari tampilan atau yang mungkin kita kenal sebagai front end, hingga sistem di balik layar atau mungkin yang kita kenal dengan back end. Gitu. Jadi membuat website itu ada beberapa tugas ya, teman-teman. Ada tugas untuk front end, ada tugas untuk back end. Jadi nggak sebenarnya kalau di dunia kerja itu nggak satu orang gitu yang ngerjain sebenarnya. Kalau misalkan di dalam tim itu udah ada khusus gitu. Ada front end, ada back end. Ya ada khusus bagian tampilan, ada khusus bagian logiknya gitu. Dan untuk membuat website itu sebenarnya teman-teman nggak perlu yang namanya skill coding. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya no code atau low code. Bisa menggunakan seperti WordPress, Wix, Webflow, Blogger itu tanpa skill coding. Kita bisa drag and drop elemen atau atur layout langsung di online tanpa harus coding. Itu low code ya, no code. Ini cocok biasanya untuk pemula UMKM atau portofolio digital itu bisa kita buat menggunakan WordPress. Ini udah menurut saya WordPress itu udah lengkap ya, teman-teman. Karena ada blog juga, terus ya mudah juga setupnya. Teman-teman bisa langsung dicek di browser kan, bisa ada yang namanya wordpress.com, itu bisa kita langsung kita buat. Dan juga bisa kita buat di lokal, teman-teman. Kita bisa diinstalkan WordPress-nya di SAM mungkin ya, yang ini mungkin pernah menggunakan namanya SAM-pp bisa tuh di, di PHP kan, PHP My Admin itu tinggal kita setting di situ. Kemudian untuk full vibes developer itu ya kita coding custom, teman-teman.
kita full mulai dari front end-nya, mulai dari back end-nya itu kita custom menggunakan bahasa pemrograman. Misalkan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, untuk membuat tampilan website. Nah, HTML itu hypertext markup language dan CSS itu ya untuk stylingnya dan JavaScript itu untuk logiknya teman-teman. Kalau misalkan ingin belajar sebenarnya teman-teman bisa akses di yang namanya Web3 School untuk belajar HTML, CSS itu udah lengkap sebenarnya teman-teman. Nah, di Web3 School ini teman-teman bisa belajar yang namanya HTML, mulai dari basic sampai beginner ini sudah ada. Jadi untuk sekarang sebenarnya akses informasi itu mudah. Tinggal kita cari, ya tinggal kita pelajari gitu. Di sini ada apa itu HTML, simple HTML ini tinggal kita coba. Internet ya. Oke, intinya seperti ya teman-teman. Jadi kita bisa akses di Web3 School, kita bisa akses di yang namanya MDN. MDN. Untuk belajar HTML, CSS bisa diakses di developer Mozilla juga di sini. Ini teman-teman bisa belajar di sini ada Learn, ada HTML. Ini tinggal baca-baca aja. Menurut saya istilahnya nggak membahas ini ya teman-teman. Karena mungkin di semester 2 dan ke atas itu udah ada yang namanya MK ini ya, MK Web Programming ada kan ya? Di semester 2 ke atas untuk sekarang. Nah, jadi untuk web developer itu fondasinya adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Ibaratkan sandang pangan papannya web developer itu di sini teman-teman. Ada HTML, CSS, dan JavaScript. Kalau misalkan kita udah bisa secara struktur ini, kita bisa langsung ke framework. Framework itu kerangka kerja teman-teman. Kita bisa menggunakan yang namanya React, mungkin Laravel. Kalau misalkan di PHP kita bisa menggunakan Laravel. Terus kita bisa menggunakan Next.js, Vue untuk framework front end-nya gitu. Kalau misalkan back end kita bisa menggunakan yang namanya Express.js, terus Node.js, atau mungkin PHP native gitu. Nah, dengan adanya Node.js sebenarnya teman-teman, ini memudahkan JavaScript bisa di running di berbagai tempat gitu. Jadi misalkan JavaScript itu kan sebenarnya dia running di browser ya teman-teman. Dia running di browser secara umum. Sebenarnya tidak bisa running di desktop. Nah, dengan adanya Node.js ini dia bisa running di manapun. Menurut saya ini overpower ya untuk Node.js ini. Karena dia bisa running JavaScript di manapun. Ini contohnya misalkan seperti ini teman-teman. Misalkan di browser kan, kita cek di konsol. Misalkan kita tuliskan kode JavaScript, konsol, konsol.log misalkan.
Nah, umumnya JavaScript itu running di browser. Kalau misalkan kita ingin running dia di luar browser, maka kita perlu yang namanya Node.js, teman-teman. Nah, misalkan kita pengen running dia di CMD, maka kita perlu install yang namanya Node.js. Setelah kita install Node.js, kita bisa menggunakan yang namanya Node.js itu merunning JavaScript di luar browser gitu. Misalkan kita running di sini Node, ini saya udah install ya teman-teman, Node min version. Ini untuk ngecek versinya. Di sini saya menggunakan versi 12.20.8. Nah, kita bisa running JavaScript di sini teman-teman. Tuliskan Node, misalkan console.log. eh, Hello world. Nah, gitu. Jadi JavaScript itu bisa running di sini. Misalkan kita buat logika juga bisa, teman-teman. Misalkan cons i sama dengan 10 misalkan. I ditambah misalkan 20 hasilnya berapa. Nah, ini gitu. Ini Node.js itu seperti ini. Ada ini teman-teman pertanyaan sejauh ini? Pak Imam Aldi Cahya. Saya untuk hosting dari web gratis, apakah bisa permanen atau sewaktu-waktu wajib diupdate dan kelebihan dan kekurangannya apa ya Kak jika pakai yang gratis atau berbayar? Ya kalau misalkan kita pakai yang gratis teman-teman, itu ada kekurangannya. Satu, domain kita nggak bisa custom. Terus penyimpanan juga kalau di Vercel itu kalau nggak salah itu perkiraan 2 giga gitu. Kalau di Vercel. Ya ukurannya itu. Kalau kelebihannya ya kita aksesnya itu sebenarnya kita bisa selama akses si Vercel itu ada ya kita bisa akses gitu. Sama kebijakannya dia bisa gratis, kita bisa akses gitu. Kemungkinan untuk kedepannya kalau misalkan ada perubahan dia nggak gratis, otomatis kita perlu bayar gitu. Sejauh ini sih saya pakai itu selama 2 tahun itu aman gitu. Kalau untuk hanya website website statis ya, kalau misalkan website yang lebih yang dinamis itu saya sarankan sih nggak di Vercel. Tuh. Ada lagi? Lanjut ya. Oke, lanjut. Ini untuk full web developer itu mungkin singkatnya kita membuat website dengan full coding gitu. Nah, untuk yang sekarang ada yang lebih ini teman-teman, lebih istilahnya ini ya, yang lebih booming gitu. Sekarang kan yang namanya from engineering. Mungkin teman-teman tahu ya prompt engineering. Sekarang membuat coding secara teknis itu bisa dibantu AI dengan yang namanya skill prompt engineering. Gitu. Jadi bisa dibantu AI secara teknis. Sebenarnya AI itu membantu kita untuk hal-hal yang repetitif atau istilahnya hal-hal yang berulang-ulang gitu. Kalau menulis kode kan kita agak ribet juga. Kalau misalkan menulis berulang kali dengan adanya AI, biasanya kita dimudahkan untuk menulis yang hal-hal yang repetitif dalam menulis kode gitu. Contohnya apa? Misalkan kita bisa menggunakan yang namanya ChatGPT gitu, Gemini, Claude, GitHub Copilot. Untuk Copilotnya bisa kita menggunakan yang namanya Cursor juga. Cursor teman-teman mungkin udah ada yang pakai. Di Cursor ini kayak ini ya, kayak yang namanya VS Code. Cuman dia ada AI-nya.
Ini Copilot lah gitu. Dengan skill prompt engineering, teman-teman itu bisa membuat kode gitu. Ini contohnya di sini, buatkan form login responsif dengan HTML dan CSS gitu. Jadi kombinasi antara skill coding dan prompt engineering itu merupakan senjata utama developer untuk sekarang. Kalau misalkan kita nggak belajar AI, otomatis kita sebenarnya ketinggalan, teman-teman. Karena AI itu memangkas waktu development yang awalnya lama. Dengan adanya AI itu dia bisa lebih cepat. Karena hal-hal teknis itu sekarang bisa ditangani dengan AI. Apakah itu tantangan atau ancaman atau istilahnya eh apa ya? Atau istilahnya itu membantu? Sebenarnya AI itu bisa menjadi ancaman dan bisa juga sebagai istilahnya membantu kita dalam pekerjaan. Tergantung kita menggunakannya. Karena AI itu sebenarnya tools, teman-teman. Kemudian untuk langkah-langkah awal menjadi web developer itu pertama-tama ya tadi itu kita harus belajar yang namanya HTML, CSS, dan JavaScript. Ini sandang pangan papannya web developer itu harus istilahnya tahu lah, meskipun misalkan nggak paham penuh terkait kodenya, minimal kita tahu alurnya, tahu cara menggunakan HTML, tahu cara menggunakan CSS, tahu cara menggunakan JavaScript. Ternyata yang paling penting itu, teman-teman, adalah konsepnya. Jadi script itu nggak dihafal, tapi kita tahu cara menggunakannya, tahu cara misalkan menggunakan kode HTML untuk tag, misalkan untuk membuat cut, itu teman-teman tinggal implementasikan gitu. Terus kita buat yang namanya project kecil. Misalkan dari portofolio pribadi, terus misalkan web sederhana lah, misalkan kayak kalkulator sederhana, terus kayak Node.f gitu teman-teman bisa buat untuk portofolio kita. Terus misalkan untuk back-endnya kita bisa belajar tadi Node.js atau PHP gitu. Terus juga hal yang paling penting adalah belajar yang namanya database dan hosting gitu. Sebenarnya kalau misalkan hosting itu kalau di dunia kerja itu khusus dikerjakan oleh DevOps gitu untuk hosting sebenarnya. Kalau misalkan di dunia kerja secara real ya, karena di saya pun gitu. Kalau saya kan cuma tugasnya hanya membuat tampilan gitu. Kalau misalkan back end dia logiknya. Nah, untuk setelah jadi si website diberikan ke DevOps untuk publish gitu. Jadi tahapan membuat website itu kan ada yang namanya development, staging, dan production. Jadi kalau development itu dilakukan oleh tadi front end, back end, terus yang stagingnya itu kan proses setelah eh, setelah setelah testing berhasil maka masuk proses staging. Staging itu dilakukan oleh ya DevOps tadi, menguji apakah aplikasi layak dipublish atau tidak. Terus masuk proses production, itu disiapkan oleh DevOps juga, mengatur entah dia disimpan di cloud, entah dia disimpan di server pribadi, itu tergantung setup yang disediakan. Misalkan di hosting eh, misalkan di Niaga Hoster atau mungkin di cloud, entah itu AWS, Alibaba, itu tergantung perusahaan tersebut mengambil pilihan. Gitu. Dan tergantung skala aplikasinya juga. Gitu. Kalau misalkan teman-teman udah buat yang namanya portofolio itu seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman bisa upload hasilnya di GitHub atau deploy ke Vercel gitu. Kalau untuk yang versi gratisnya. Untuk peluang karir ke depannya di bidang developer itu bukan cuma front end, back end, dan full stack doang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita nggak punya skill coding, teman-teman bisa menjadi UI UX designer. Jadi UI UX itu dia fokus membuat tampilan website. Kalau misalkan teman-teman bisa desain, itu cocok masuk UI UX designer.
Mungkin ada yang tahu aplikasi Figma, web Figma itu teman-teman bisa buat di Figma atau mungkin aplikasinya tuh ada yang dari Adobe itu. Adobe XD itu bisa teman-teman pakai untuk UI UX. Terus web tester atau QA itu untuk menguji website tentang skalabilitas website, tentang keamanannya itu di QA biasanya. Dan ada juga yang namanya project manager. Project manager itu dia tugasnya untuk mengatur flow website secara developmentnya atau mungkin kita kenal dengan SDLC ya, Software Development Life Cycle gitu. SDLC. Jadi dia bertugas eh, memberikan arahan bagaimana caranya website itu di develop gitu. Terus juga teman-teman bisa menjadi web designer, terus bisa menjadi startup founder. Itu untuk peluang karir di bidang website. Nah, untuk website itu sebenarnya ada ini ya teman-teman, ada web 1, ada web 2, ada web 3. Nah, untuk yang kita bahas sekarang itu termasuk ke web 2. Kalau web 1 itu seperti yang kita bahas di awal dan sejarahnya itu website itu hanya bisa kita lihat kalau di perkembangan web 1. Kalau web 2 sekarang kita bisa melakukan apapun, misalkan membuat desain, misalkan di Canva itu kan bisa kan ada webnya, terus ada komunikasi menggunakan AI, itu perkembangan website di web 2. Nah, ada lagi yang perkembangan web 3. Mungkin teman-teman kalau misalkan eh, mengikuti perkembangan IT di bidang web 3, misalkan di cryptocurrency mungkin tahu ya. Ada yang namanya blockchain, itu menggunakan teknologi yang namanya Web3 gitu. Kalau bedanya Web 2 dan Web 3, kalau misalkan Web 2 dia kan undecentralized atau tidak terdesentralisasi. Yang mana data-data itu biasanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan, contohnya kayak Meta, kayak Google, data-data kita itu dikuasai oleh mereka gitu. Yang mana data-data itu bisa mereka gunakan ya untuk marketing, untuk apapun itu. Meskipun kita menggunakan aplikasi misalkan dari Meta kayak Instagram, terus kayak Facebook secara gratis ya. Tapi sebenarnya di dalamnya juga mereka punya yang namanya sistem marketing. Data kita itu bisa dibuat untuk kayak objek marketing mereka. Kalau misalkan di Web 3 itu dia decentralized. Kalau Web 3 itu decentralized karena dia menggunakan yang namanya blockchain. Data itu dia tidak, pokoknya kita sepenuhnya menggunakan data itu gitu, data kita pribadi gitu, jadi nggak terpaku ke perusahaan-perusahaan yang membuatnya gitu. Nah, yang terakhir mungkin ini kesimpulan ya teman-teman, di web development adalah dasar yang bisa membuka banyak peluang. Kemudian kita nggak harus jago ngoding dulu teman-teman untuk belajar. Kita bisa membuat yang namanya project sederhana dan istilahnya learning by doing gitu. Jadi nggak nunggu jago dulu, jangan fokus istilahnya ke hal teknis yang membuat waktu itu terbuang gitu teman-teman. Jadi kita bisa membuat project sambil belajar gitu. Itu mungkin cara yang saya lakukan karena dulu juga saya belajar lama juga teman-teman, lama di dasar gitu. Karena fokusnya kan ke teori. Kalau misalkan kita fokusnya ke praktek langsung itu lebih efektif teman-teman. Kita belajar sambil membuat project gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Materi yang disampaikan begitu informatif, membuka wawasan, Halo. dan tentu saja menginspirasi.
Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat atau angkat tangan untuk bertanya langsung. Ini ada yang bertanya, Kak, dari Iya. Kak Nuryadi. Gimana sih caranya kita setelah membuat website, itu terus websitenya disimpan ke server, pakai tools apa aja yang dan bagaimana caranya? Terima kasih. Oke, apa dikumpulkan dulu apa langsung dijawab? Boleh langsung dijawab. Bagaimana deploy website ya teman-teman? Deploy website yang misalnya kita udah buat nih, udah buat website dari awal. Nah, terus kita ingin dia itu publish gitu ya, maksudnya? Mungkin. Sebenarnya kita bisa kalau misalkan kita menggunakan Vercel tadi ya, kita publish kode kita ke Vercel teman-teman. Ini saya contohkan misalkan saya buka dulu ya. Nah, ini misalnya kode saya Podomoro Timer. Nah, ini tinggal kita buka Vercel. Nah, ada di sini yang namanya deployment overview. Nah, di sini. Jadi kita bisa add new teman-teman. Bisa buat project baru. Kalau misalkan kode kita udah disimpan di ini ya, di yang namanya GitHub, itu teman-teman bisa koneksikan GitHub ke Vercel. Kita tinggal pilih project kita yang mana yang mau kita import gitu. Ini misalkan ini Clapper order sinkron, tinggal kita klik import gitu. Nanti dia otomatis tergenerate gitu, tergenerate otomatis masuk ke ke yang namanya deployment. Nah, ini langsung masuk ke sini. Nanti kita bisa akses gitu websitenya. Nah, ini kalau misalkan kita di Vercel. Kalau misalkan kita ingin website kita bisa diakses secara publik, kita harus punya yang namanya hosting, teman-teman. Hosting dan domain. Itu biasanya disediakan oleh penyedia layanan kayak Niaga Hoster, terus kayak Hostinger, itu kita bisa beli di situ. Nah, untuk setupnya mungkin di dalamnya itu kan ada yang namanya eh ini ya, ada yang namanya server, ada yang namanya database. Kalau misalkan project kalian statis, otomatis kita nggak perlu yang namanya database. Itu tinggal kita masukkan kodenya ke file manager. Kalau misalkan di hosting itu ada yang namanya file manager. Jadi kita masukkan ke file manager, otomatis website kita diintegrasikan dengan domain yang kita beli, yang kita buat itu terkoneksi ke file manager yang kita simpan filenya gitu. Kalau misalkan ada database, otomatis tinggal kita tentukan database kita menggunakan apa. Kalau misalkan kita menggunakan yang namanya PHP, otomatis menggunakan MySQL ya database. Kalau misalkan menggunakan eh, di luar itu, otomatis kita bisa misalkan menggunakan Node.js, ya, tinggal kita instalkan Node.js gitu di hostingnya. Jadi intinya kalau misalkan kita ingin publish website, kita harus punya yang namanya hosting dan domain gitu. Mungkin gitu ya. Ada lagi? Tes, Kak. Dengeran suaranya enggak, Kak? Kedengeran, kedengeran. Oh, oke, oke. Izin bertanya boleh, Kak? Iya, mangga, mangga. Jadi sharing-sharing aja sih, gitu, Kak. Iya. Perkenalkan saya Abdau dari semester 7 kelas 1 CS ya.
Tadi Kak, kalau menurut saya kan menjadi web developer itu kan nggak stabil ya Kak ya. Karena Hmm, biasanya proyeknya itu kebanyakan bersifat freelance dan nggak ada jaminan buat pekerjaan tetap. Karena sekarang ini kan banyak sekali perusahaan yang memilih sistem kontrak atau outsourcing daripada iya, merekrut secara permanen. Nah, selain itu juga persaingan juga tinggi ya kan ya Kak. Terus benar. pada saat ini dan mungkin di 10 tahun yang akan datang juga teknologi terus berubah dan kemungkinan besar klien tidak selalu konsisten untuk membayar tepat waktu dan akibatnya mungkin banyak web developer yang merasa tertekan secara finansial dan sulit untuk merencanakan masa depan secara pasti. Gimana tuh Kak menurut pendapat Kakak? Terima kasih Kak. Oke, ya sama-sama. Ya benar ya. Karena sekarang mungkin karena demand-nya mulai sedikit, terus untuk talentnya udah banyak gitu. Banyak banyak istilahnya developer itu sekarang beralih ke yang namanya SaaS gitu ya, atau istilahnya membuat layanan website untuk di istilahnya apa ya? Kalau SaaS itu dia kayak langganan gitu. Kita buat website nanti bisa dipakai langganan oleh orang yang misalkan websitenya itu website yang kebutuhan banget gitu. Contohnya misalkan kayak Odo gitu kan, Odo untuk ERP gitu kan, itu kan bisa istilahnya kita gunakan website itu untuk bisnis gitu. Jadi menurut saya sebenarnya peluang di web development itu masih ada, cuman kan tergantung kadang perusahaannya eh, menyediakan atau tidak. Untuk sekarang mungkin masih tersedia itu, mungkin untuk persaingan emang agak ketat. Kebanyakan dari developer itu sekarang beralih ke SaaS gitu. Sistem SaaS seperti itu. Jadi membuat istilahnya skill teknis itu sekarang itu ya, kalau misalkan kita nggak punya pengetahuan bisnis otomatis ya tergerus zaman gitu. Kalau misalkan kita hanya hanya fokus di teknis tanpa skill bisnis, Betul otomatis Kak. menurut saya ya susah juga gitu. Betul 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 Kak. Betul. Itu ya yang agak agak rumit menurut saya Agak kalau repot misalkan, ya. iya agak repot. Yang paling penting sekarang itu karena ada gempuran AI teman-teman, kita harus berkolaborasi dengan AI juga, meskipun kita nggak jago ngoding tapi tetap kita harus berkolaborasi gitu, karena itu menurut saya memudahkan. Kalau kita hanya punya skill teknis, AI juga bisa sebenarnya gitu teman-teman. Nah ya, yang paling penting sekarang itu adalah flow bisnisnya gitu, atau bisnis developmentnya dibanding dengan teknis secara umum gitu. Bener apa yang kata Abdul itu sebenarnya teman-teman. Namun kalau misalkan teman-teman mau terjun ke web developer itu ya peluangnya masih ada. Apalagi sekarang kan ada Web3 gitu. Kalau misalkan teman-teman mau terjun ke Web3 ya itu jauh lebih baik teman-teman. Gitu. Ada lagi? Ada yang bertanya lagi, Kak. Makasih Kak. Bagaimana Ab juga ini. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama Ab. Waalaikumsalam. eh, ada yang bertanya lagi, Kak, dari Kak Ahmad Safroni. Bagaimana kita membuat web lalu disambungkan dengan AI untuk pertanyaannya, bagaimana cara menghubungkan web kita dengan AI tersebut? Oke. Langsung jawab ya. Untuk menghubungkan website dengan AI. Nah, otomatis kalau kita ingin menggunakan AI, kita harus punya dulu yang namanya API. API AI tersebut, misalkan teman-teman pengen menggunakan ChatGPT, kita harus langganan ChatGPT dulu API-nya gitu. Contohnya, misalkan saya di sini pernah buat juga teman-teman. Saya buat juga yang namanya chatbot otomatis menggunakan AI di sini kelihatan kan? Ini website yang saya kembangkan di perusahaan saya. Nah, ini ada yang namanya chatbot. Chatbot ini saya menggunakan yang namanya API Gemini gitu. Nah, ini dia sebagai virtual assistant atau virtual admin. Jadi ketika kita ketikkan halo, dia otomatis menjawab.
Nah, ini dibuat menggunakan AI, yang mana kita harus punya dulu API-nya, atau API itu kuncinya. Kalau misalkan kita langganan, ini saya menggunakan Gemini ya, langganan Gemini, kita masukkan si API itu ke project kita, ke server lah. Kita misalkan buat server server di JavaScript menggunakan Node.js, misal pakai Express gitu. Kita bisa running si kodenya itu di situ, si API-nya, dan kita membuat logic untuk menangani servisnya gitu. Apa yang kita mau buat, apa yang kita tentukan untuk outputnya seperti apa gitu. Misalkan fokus AI-nya itu untuk chatbot, contohnya saya chatbot ya. Dia untuk menjelaskan kepada klien apa aja layanan yang bisa ditampilkan, atau yang layanan yang bisa dikerjakan itu, terus paket apa aja itu teman-teman bisa setting, entah itu datanya disimpan di database, atau mungkin teman-teman trigger si AI itu dia untuk menjadi virtual assistant yang profesional, yang mana poin-poinnya itu mencakup kriteria yang ditentukan gitu. Itu secara integrasinya ya. Kita harus punya API, kita harus punya server, servernya bisa dibuat ini ya, bisa dibuat custom. Contohnya saya buat sendiri, jadi nggak layanan, saya buat sendiri, terus integrasikan dengan front end. Ini front end itu tampilannya gitu. Misalnya kita patching data menggunakan yang namanya ini ya, kalau misalkan di teknisnya itu namanya Axios gitu, nge-patch data gitu. Seperti itu. Ada lagi? Ada yang bertanya lagi Kak. Dari Kak UC, cara membeli hosting dan dominan web yang aman untuk pemula sebaiknya dibeli di platform di mana Kak, dan bagaimana cara membelinya Kak? Cara membeli domain dan hosting itu sebenarnya tergantung teman-teman. Ya kalau misalkan kita lihat sih, biasanya saya di Hostinger misalkan nih, Hostinger. Itu tergantung budget sih kadang. Kalau misalkan budgetnya sesuai ya kita beli gitu. Kalau kalau untuk keamanan saya sarankan ya website-website yang penyedia hosting ya, yang kredibel lah istilahnya, yang terkenal gitu. Nah, ini teman-teman bisa cek di Hostinger ini ya. Tinggal kita beli aja ini. Ini ada paket yang single. Ini sebenarnya kalau misalkan untuk pemula sih belinya yang jangan yang ini dulu, jangan yang premium ya, yang paketnya paket yang single dulu. Atau istilah paket-paket yang terbawah dulu, hanya untuk satu website gitu. Kalau misalkan website teman-teman nggak terlalu kompleks, kalau misalkan ya hanya WordPress misalkan, atau mungkin hanya web landing page, itu bisa di sini. Kalau untuk keperluan bisnis kan cukup ya untuk satu website gitu. Kalau misalkan bisnisnya besar, otomatis harus naikkan ke premium gitu. Nah, ini untuk yang single di Hostinger itu menurut saya sih cukup untuk yang ya standar-standar website UMKM gitu. Kalau misalkan websitenya bukan UMKM sih nggak disarankan menggunakan yang ini. Kalau misalkan websitenya ada backend yang kompleks gitu. Ada Hostinger, ada Niaga Hoster, itu masuk masuk Hostinger juga. Ada yang namanya apa lagi ya? Saya sih biasanya sih di Hostinger. Banyak lah kalau kita cari di internet penyedia jasa jasa hosting itu banyak. Tapi kalau misalkan pengen yang kompleks lagi, bisa teman-teman pakai AWS gitu untuk yang cloud-nya, atau Google Cloud gitu. Ada rumah hosting itu bisa tuh, rumah hosting juga ada. Oke, gimana? Ada lagi?
Kita sharing-sharing aja Kak, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Gak apa. ada lagi Kak pertanyaan dari Kak Hasirama. Misalnya kita membuat beberapa device IoT, contoh ada 100 device IoT yang terhubung ke dalam satu jaringan lokal di sebuah perusahaan atau instansi, di mana semua data yang masuk ke dalam server lokal itu akan diolah. Lalu kemudian semua data tersebut ingin ditampilkan dalam sebuah website atau web aplikasi. Mm-mm. Saya ingin melihat data tersebut secara online, bisa di seluruh penjuru dunia, tapi saya juga ingin tidak semua orang bisa melihat atau mengonsumsi web tersebut karena hanya boleh dilihat oleh pemangku kepentingan aja di perusahaan tersebut. Nah, apakah ada caranya, Kak? Jadi websitenya itu website IoT ya, website IoT yang tersambung ke dashboard gitu, yang tersambung ke dashboard. Nah, kalau misalkan device-nya banyak, secara secara teknis sih, misalkan kita membuat IoT pertanian gitu, terus si websitenya itu tidak bisa diakses di luar. Sebenarnya bisa teman-teman, kita bisa menggunakan yang namanya kalau misalkan nggak bisa diakses itu istilahnya apa ya? eh Kalau di saya itu bisanya kalau misalkan akses itu course. Kalau untuk si device itu kita bisa batasi dia dengan cara ya menggunakan entah itu token di codingannya atau mungkin bisa menggunakan yang namanya user privilege gitu. Ada pembatas lah istilahnya kalau misalkan untuk akses login. Nggak semua orang bisa akses. Kalau misalkan website yang nggak mau nggak mau muncul di negara tertentu atau mungkin nggak mau diakses oleh orang-orang tertentu, yaitu tadi ada user privilege, ada yang namanya pembatasan akses. Bisa misalkan kita menggunakan layanan seperti Cloudflare gitu. Jadi istilahnya si website itu nggak bisa diakses oleh negara-negara tertentu gitu. Itu bisa kayak ya kayak firewall gitu. Kalau di apa tuh tadi Cloudflare gitu. Dia ada pembatas. Terus untuk usernya ya menggunakan user privilege gitu. Jadi nggak semua bisa diakses oleh orang lain. Terus nggak tampil juga websitenya di public. Kalau misalkan kayak website SPA itu maksudnya kan single page application gitu, itu dia nggak perlu kita masukkan ke indeks gitu. Jadi nggak daftarkan kita kalau secara SEO itu dia nggak didaftarkan di public gitu. Kita kita kalau di settingannya ada namanya robot TXT itu kita nggak izinkan untuk Google mengindeks si website tersebut. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan karena penggunaan internal gitu. Gimana? Ada lagi? Ada ada yang ingin bertanya lagi? Yang ingin bertanya, silakan ditanyakan kepada Kawasan. Mungkin dari teman-teman Hima, dari yang lain semester 6 semester 5 semuanya. Mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa tadi? Nah, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Monggo, kita sharing-sharing aja teman-teman.
Jadi teman-teman Hima mungkin ada yang mau menambahkan. Silakan. Apa kita cukupkan? Ayo, Siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. yang mau menambahkan lah, sharing-sharing aja kita teman-teman. Gimana moderator? Di Dicukupkan saja Kak kalau misalkan sudah tidak ada yang bertanya. Oke. Mungkin saya serahkan ke moderator ya. Tolong untuk semuanya jangan pada keluar dulu karena absensi akan di-share setelah akhir acara. Silahkan absensi Terima terlebih kasih dahulu. kepada Untuk link absensinya ada di kolom chat ya. eh, terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif dan antusias dalam bertanya. Semoga penjelasan dari Kak Wasep bisa menambah wawasan dan menjawab rasa penasaran kita semua. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan mengikuti acara ini hingga akhir. Saya pribadi mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan dalam penyampaian kata maupun sikap. Mari terus semangat belajar dan berkarya di bidang yang kita cintai. Selanjutnya, acara akan saya serahkan kembali kepada MC. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber, peserta, dan panitia yang telah berpartisipasi dalam webinar ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam aktivitas kita masing-masing. Diingatkan kembali kepada seluruh mahasiswa untuk mengupload sertifikatnya ke Sispema. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link absen ada di room chat. Silahkan diisi terlebih dahulu. Kotak. Oh, putih mah.
Ini ada. Join tadi. Itu harus PDF ya Kak ya, uploadnya. Nggak bisa screenshotan Kak. Halo. Itu harus PDF ya. Bisa kok, nggak PDF juga.